Siapa sangka ternyata dengan konten-konten reupload itu bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang. Bahkan sudah banyak channel-channel yang sukses dimonetisasi hanya dengan konten reupload saja. Tapi di sini saya disclaimer dulu bahwa tidak semua konten reupload itu aman dan bisa dimonetisasi. Karena banyak juga channel-channel yang gagal monetisasi gara-gara salah langkah. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena di video kali ini saya akan buatkan konten reupload yang aman dan lolos monetisasi. Dan cara ini saya sudah praktekkan sendiri. Jadi kalau teman-teman benar-benar mengikuti cara ini, saya yakin bisa dimonetisasi. Nah, maka dari itu jangan skip video ini karena di sini saya akan jelaskan secara detail dari mulai step by stepnya. Dan nanti bakalan ada informasi penting yang akan saya share di video kali ini. Nah, sekarang kita langsung saja mulai ke step pertama. Teman-teman, di sini sebagai channel panduan, di sini kita buka aja di channel Reaksi Bule. Nah, jadi channel ini adalah channel yang membuat konten-konten reupload gitu ya. Dan ini adalah channel Indonesia, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada tulisan Indonesia. Ya, itu artinya channel ini dibuat di Indonesia. Nah, selanjutnya di sini untuk konten-kontennya itu hanya berfokus pada video short dan semuanya itu adalah konten reupload. Dan di sini kontennya itu adalah konten-konten reupload orang bule ketika memakan makanan Indonesia gitu ya. Tuh di sini dia konsisten gitu ya teman-teman. Jadi nggak rubah-rubah untuk konten-kontennya. Dan di sini teman-teman bisa lihat untuk untuk view terbarunya itu sampai 20.000 teman-teman. Dan sekarang kita lihat pada bagian populernya itu sampai 10 juta views, 4 juta views, 2 juta views dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini silakan teman-teman bisa lihat sendiri. Dan selanjutnya apakah konten ini bisa dimonetisasi? Kita lihat aja di channel ini teman-teman. Terus kita pergi ke kolom komentar, lalu di sini sudah ada super thanks-nya. Nah, itu artinya channel ini sudah dimonetisasi dan sudah bisa menghasilkan uang. Lalu untuk kontennya itu hanya seperti ini aja, teman-teman. Ya. Nah, sekarang kita lihat di referensi lain, teman-teman. Nah, di referensi lain di sini teman-teman bisa buka yaitu di channel Namaku Tak Biasa gitu ya. Jadi channel ini adalah channel yang serupa dengan yang sebelumnya dan di sini juga dia fokus pada video short gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat bahwa dia juga hanya membuat konten-konten lebih orang luar gitu ya, memakan makanan Indonesia. Nah, sekarang di sini teman-teman bisa lihat tuh untuk views terbarunya aja itu sampai puluhan ribu, ratusan ribu gitu ya. Dan sekarang kita lihat pada bagian populernya ini sampai puluhan juta, teman-teman. Nah, itu artinya konten-konten seperti ini itu sangat rame banget. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah konten ini bisa dimonetisasi? Ya. Nah, sekarang kita buka lagi pada kolom komentarnya itu sudah bisa memberikan super thanks. Nah, itu artinya konten-konten seperti ini bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang. Yang penting di sini kita tahu trik dan cara reuploadnya seperti apa. Nah, di sini teman-teman tenang aja karena di sini saya akan saya akan share trik dan tipsnya supaya kalian membuat konten reupload itu bisa dimonetisasi gitu ya, alias bisa menghasilkan uang. Oke, nah sekarang kita langsung saja ke tutorialnya. Sebelum saya lanjut, di sini saya mau bagi-bagi rezeki untuk penonton setia sebesar 500.000 untuk 5 pemenang yang akan diumumkan setiap hari Minggu. Caranya itu sangat mudah. Yang pertama, subscribe dan klik tombol lonceng pada channel ini. Yang kedua, selalu aktif di channel ini. Yang ketiga, berkomentar positif di video ini. Komentar terbaik akan menjadi pemenang mingguan. Nah, jika berlangsung positif, maka giveaway ini akan diadakan setiap minggunya. Oke teman-teman, di sini sekarang kita akan mencari bahan kontennya gitu ya. Dan untuk mencari bahan kontennya, sebetulnya kita bisa mencari di YouTube atau di TikTok. Nah, sebagai contoh, di sini saya akan coba untuk mencontohkan di TikTok aja teman-teman untuk mencari bahan kontennya. Lalu di kolom pencarian, misalkan teman-teman bisa ketikkan aja reaksi bule makan gorengan gitu ya. Nah, di sini
teman-teman bisa lihat di sini muncul banyak untuk rekomendasi-rekomendasi, dan di sini silakan teman-teman bisa cari video yang baru diupload dan video-video yang belum banyak tulisan gitu ya teman-teman. Nah, misalkan seperti yang ini teman-teman, tuh kan ini belum ada tulisan sama sekali gitu ya. Nah, ini bisa kita pakai. Nah, jadi sekarang di sini kita download terlebih dahulu teman-teman. Nah, terus di sini kita salin tautan, dan selanjutnya di sini sekarang kita pergi ke Google Chrome gitu ya teman-teman. Ya. Nah, lalu di sini teman-teman tinggal ketikkan aja SSS TikTok gitu ya. Lalu di sini muncul yang paling atas ya teman-teman, tinggal klik aja. Nah, setelah ini teman-teman tinggal tempelkan aja tautan yang sudah kita salin barusan gitu ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman pilih download. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja prosesnya. Lalu di sini teman-teman bisa lihat, di sini teman-teman bisa pilih download tanpa tanda air gitu ya, atau tanda watermark. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja. Nah, kalau sudah di sini teman-teman tinggal pilih download gitu ya. Nah, secara otomatis nanti bakalan masuk ke galeri kita. Nah, coba kita buka di sini. Tuh ya, di sini sudah terdownload. Nah, sekarang di sini kita akan masuk ke tahap editingnya. Dan di sini untuk tahap editingnya tentunya kita akan menggunakan aplikasi CapCut. Tapi sepertinya kayak ada yang kurang kalau tidak menggunakan versi CapCut Pro. Karena ketika menggunakan versi Pro, maka kita bisa menggunakan semua fitur-fitur yang keren-kerennya. Jika kalian ingin membeli CapCut Pro, silakan hubungi ke nomor ini. Dan untuk harganya hanya 75.000 aja, dan itu bisa dipakai sepuasnya tanpa ada batas waktu. Teman-teman, jadi di sini silakan teman-teman buka aplikasi CapCut dan teman-teman masukkan footage video yang teman-teman download barusan. Oke, nah di sini langkah pertama, di sini kita akan ubah untuk rasio aspeknya. Kita pilih pada ukuran 9:16 gitu ya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa cubit untuk videonya gitu ya, sehingga bisa menyesuaikan seperti ini. Nah, selanjutnya di sini teman-teman tinggal pilih latar belakang, lalu teman-teman pilih blur, dan sekarang teman-teman tinggal pilih aja untuk blurnya mau seperti apa. Misalkan saya pilih yang nomor 3 ini. Kalau sudah teman-teman tinggal checklist aja. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa cubit untuk bagian videonya ya. Tuh, jadi seperti ini. Nah, jadi di sini teman-teman untuk bisa dimonetisasi kita harus memberikan editing terlebih dahulu gitu ya. Jadi teman-teman jangan asal reupload. Kalau misalkan asal reupload itu tidak akan dimonetisasi. Nah, di sini jadi teman-teman harus diedit sedemikian rupa gitu ya. Jadi salah satunya di sini kita harus memberikan sebuah narasi. Nah, jadi di sini untuk memberikan sebuah narasinya kita bisa menggunakan voice over kita sendiri atau dengan menggunakan AI. Tapi di sini saya lebih merekomendasikan untuk menggunakan suara sendiri. Nah, kenapa? Karena untuk dimonetisasinya itu lebih besar gitu ya teman-teman, ketimbang pakai AI. Kenapa? Karena suara kita itu tidak akan ada yang sama gitu ya. Nah, maka dari itu kalau kita menggunakan suara kita sendiri itu lebih besar untuk dimonetisasinya. Nah, sekarang untuk bagian logo CapCut-nya kita bisa hapus, dan sekarang kita akan berikan sebuah narasi atau voice over-nya gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini caranya kita pergi ke audio, atau di sini kita buat sebuah narasi terlebih dahulu gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan buat sebuah narasi terlebih dahulu, dan kebetulan di sini saya sudah membuat sebuah narasinya. Dan di sini simpel-simpel aja gitu ya teman-teman. Nah, ini saya buat secara manual. Jadi di sini untuk membuat narasinya teman-teman silakan tonton videonya, lalu teman-teman tinggal review aja apa yang ingin teman-teman sampaikan di video tersebut gitu ya. Nah, misalkan sebagai contoh saya seperti ini. Jadi nggak usah panjang-panjang teman-teman ya. Nah, jadi di sini setelah teman-teman membuat sebuah narasinya, jadi teman-teman tinggal screenshot aja teman-teman. Tuh ya, kalau sudah di screenshot, sekarang di sini kita pergi ke aplikasi CapCut-nya. Nah, lalu di sini kita tinggal tambahkan aja overlay baru gitu ya teman-teman. Jadi caranya teman-teman pergi dulu, lalu di sini teman-teman pilih overlay dan teman-teman tambahkan overlay, lalu teman-teman tinggal masukkan foto screenshot barusan gitu ya.
Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman, tuh ya. Jadi di sini teman-teman bisa perbesar juga, lalu di sini teman-teman bisa perpanjang ya. Nah, teman-teman misalkan perpanjang sampai sini dulu ya. Nah, sekarang di sini kita tinggal buat aja voice overnya. Jadi di sini teman-teman tinggal pergi ke bagian suara, lalu teman-teman tinggal scroll aja dan teman-teman pilih rekam. Nah, di sini untuk membuat rekamannya, jadi teman-teman tinggal pilih start aja yang ini, lalu teman-teman tinggal baca aja narasi yang sudah teman-teman buat gitu ya. Oke teman-teman, di sini sebagai contoh saya sudah memberikan untuk voice overnya gitu ya. Nah, sekarang setelah kita memberikan sebuah voice over atau narasinya, nah di sini teman-teman tinggal klik lagi pada bagian overlay dan untuk overlay yang ini karena sudah tidak kita pakai lagi, sekarang bisa kita hapus ya. Dan sekarang di sini untuk suaranya, untuk suara yang ada di video ini teman-teman tinggal bisukan aja biar nggak kedengeran gitu ya teman-teman. Nah, kalau sudah di sini kita akan duplikat gitu ya teman-teman. Di sini kita akan duplikat untuk bagian si video ini. Nah, jadi caranya teman-teman tinggal klik aja, lalu di sini kita tinggal cari aja duplikat. Nah, yang ini ya, tuh. Di sini sudah terduplikat teman-teman. Tuh ya, jadi kurang lebih seperti ini. Lalu di sini kita akan kasih teks otomatisnya gitu ya teman-teman. Jadi caranya teman-teman pilih pada bagian teks, lalu teman-teman pilih keterangan otomatis dan di sini teman-teman tinggal hasilkan. Ya, di sini teman-teman tinggal menunggu aja sampai prosesnya 100% gitu ya teman-teman. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah memberikan sebuah narasinya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa edit untuk gayanya, teman-teman. Untuk gayanya teman-teman bisa edit gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan template. Nah, jadi di sini nanti kalau misalkan teman-teman pilih yang Pro, pakai CapCut yang Pro itu bisa menggunakan templatenya karena di sini saya pakai yang gratisan dulu gitu ya, teman-teman. Jadi di sini saya tidak bisa gitu ya. Nah, tuh ya. Di sini teman-teman bisa pilih untuk fontnya juga. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini teman-teman pada bagian masuknya teman-teman bisa kasih efek atau animasi masuknya. Nah, misalkan sebagai contoh saya kasih yang ini aja teman-teman. Tuh, jadi kurang lebih seperti ini. Terus untuk pas masuknya kecepatannya teman-teman bisa kasih misalkan 5 second aja, kalau sudah teman-teman tinggal checklist. Nah, di sini selanjutnya teman-teman bisa memberikan eee, apa namanya, teman-teman bisa memberikan stiker atau memberikan efek-efek lainnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini silakan teman-teman bisa buat semenarik mungkin, sekreatif mungkin gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh saya kasih yang ini aja teman-teman untuk stiker ini. Jadi ini untuk memancing para audiens gitu ya. Nah, misalkan saya kasih di sini aja nih. Di sini dan ini bisa kita panjangkan ya, teman-teman. Tuh ya. Misalkan sampai sini aja, sampai sini aja ya. Oke teman-teman, karena di sini kita menduplikat jadi dua video gitu ya. Pada bagian video pertama untuk bisunya kita nyalakan lagi teman-teman. Kita nyalakan lagi dan untuk pada bagian video pertama ini untuk suaranya bisa kita kurangin aja teman-teman untuk volumenya sehingga sampai 0 seperti ini ya. Terus untuk yang ini kita bisa kurangin juga atau kita bisa lebihkan. Tapi menurut saya tinggal kurangin aja teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Tuh ya. Dan di sini teman-teman juga jangan lupa teman-teman kasih stiker biar ada perbedaan dengan yang aslinya ya. Nah, misalkan seperti ini teman-teman, kita kasih stiker aja pada bagian sininya ya. Tuh. Oke, nah di sini saya rasa udah cukup gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal menguploadnya saja. Tapi kalau misalkan teman-teman masih agak kurang gitu ya dalam editingnya,
Ya teman-teman tinggal buat aja sekreatif mungkin. Jadi di sini teman-teman bisa memberikan sebuah logo atau teman-teman juga bisa memberikan nama channel teman-teman gitu ya. Nah di sini pokoknya teman-teman buat sekreatif mungkin ya. Oke, nah kalau sudah sekarang kita tinggal ekspor aja teman-teman. Nah, jadi kurang lebih untuk hasilnya seperti ini. Gak nyangka ternyata orang bule ini suka banget gorengan. Nah, terlihat di video ini seorang bule sangat menikmati saat makan gorengan yang dikasih orang Indonesia. Boleh njaluk gorengan, oke. Enak, tempe goreng, Sar. Tempe goreng jenenge. Oke teman-teman, mungkin itu saja dalam pembahasan video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Atau teman-teman juga bisa DM ke Instagram saya. Link saya sertakan di deskripsi video ini.